Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500, perempat akhir abad ke-15. Raden Patah yang merupakan putra Raja Majapahit dari istri Cina yang telah masuk Islam, merasa dirinya sebagai pewaris sah Majapahit yang dipegang oleh sang ayah. Ia kemudian meninggalkan Majapahit dan mendirikan Kerajaan Demak dengan dukungan dari bupati-bupati di sekitar wilayah Demak. Raden Patah mendirikan kerajaan dengan aturan dan norma-norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Ia bersama Wali Songo menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan mengumpulkan pengikut untuk melawan para pengikut kerajaan Majapahit. Beberapa raja-raja dari kerajaan Demak yang pertama yaitu Raden Patah yang memimpin dari 1500 sampai 1518 Masehi. Yang kedua ada Adipati Unus yang memimpin dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Trenggana yang memimpin dari tahun 1521 sampai 1546. Yang keempat ada Sunan Prawata yang memimpin dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada Arya Penangsang yaitu memimpin dari 1549 sampai 1554 Masehi. Bidang sosial. Sebagian besar masyarakat Kerajaan Demak memiliki akses yang cukup masif terhadap agama yang dianutnya. Para wali yang merupakan tokoh penting pada perkembangan kerajaan memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa dan luar Pulau Jawa. Bidang politik. Kerajaan Demak merupakan salah satu kekuasaan terbesar di Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, kerajaan melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Sepeninggal Sultan Trenggana, kerajaan melemah oleh masalah internal antar keluarga kerajaan. Pemerintahan kerajaan berakhir pada masa pemerintah Arya Penangsang. Bidang ekonomi. Kerajaan Demak memiliki kekuatan maritim yang didukung oleh upaya merebut Malaka dari pihak Portugis. Kerajaan juga memiliki hubungan baik dalam bidang perdagangan dengan berbagai pelabuhan di Nusantara. Di bidang agraria, kerajaan memiliki daerah pertanian yang cukup luas sehingga menghasilkan komoditas berkualitas yang dapat diekspor seperti beras, madu, dan lilin. Sebab runtuhnya Kerajaan Demak. Setelah sempat menikmati masa keemasannya, Kerajaan Demak runtuh di akhir abad ke-16. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Demak yaitu perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan juga timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Raja-raja Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagingin tahun 1552 sampai 1570 Masehi. 2. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean tahun 1570 sampai 1580 Masehi. 3. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Setangrana tahun 1580 sampai 1596 Masehi. Selanjutnya ada bidang sosial. Kondisi sosial Kerajaan Banten juga tergolong stabil, terlebih lagi di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayoso. Kala itu perkembangan ajaran Islam semakin pesat dan Sultan pun memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayoso juga berjasa dalam mengusir VOC dari Batavia. Hingga menerapkan sistem perdagangan bebas, penduduk Banten pun hidup berdampingan yang terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Bali, hingga Makassar. Lalu ada bidang politik.
Pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten pun melepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian kekuasaan diserahkan pada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir kerajaan Banten, karena Banten semakin maju di bawah kepemimpinannya. Lalu ada bidang ekonomi. Kala itu komoditas perdagangan lokal lebih banyak daripada komoditas perdagangan internasional. Di samping itu, perdagangan yang berasal dari barat hingga timur Nusantara pun berkumpul di Teluk Banten untuk melakukan perdagangan. Pada penghujung abad ke-16 Masehi, Banten menjadi wilayah pengekspor beras yang cukup besar. Beras tersebut datang dari wilayah Makassar serta Rembang. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso, kehidupan ekonomi kerajaan Banten pun semakin berkembang pesat. Bahkan kala itu kerajaan Banten berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dan bandar perdagangan. Penyebab dari runtuhnya kerajaan Banten ialah 1. Penjajahan pada tahun 1813. Belanda secara resmi menjajah Banten, menandai akhir dari kedaulatan kerajaan. Yang kedua ada perebutan kekuasaan dan konflik internal. Yang ketiga ada perebutan tahta, dan yang terakhir ada perebutan tahta antar keturunan sultan sering terjadi, memicu perpecahan dan melemahkan persatuan kerajaan. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Sutawijaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Raja-rajanya yang pertama yaitu Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Yang kedua Prabu Hanyokroati atau Raden Mas Jolang. Yang ketiga Adipati Martoputro. Yang terakhir Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Selanjutnya ada bidang sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama ada bidang sosial. Kehidupan sosial kerajaan Mataram Islam bercorak feodal, di mata pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat umumnya merupakan penggarap. Yang kedua ada bidang ekonomi. Sementara itu, kehidupan ekonomi masyarakatnya mata pencarian utama merupakan pertanian, namun di daerah pesisir mata pencarian utama adalah nelayan dan pedagang. Yang ketiga ada bidang politik. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme. Dalam sistem ini, raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Di samping itu, raja juga berperan sebagai panatagama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Untuk menjalankan tugasnya, Raja Kerajaan Mataram Islam dibantu oleh beberapa pejabat tinggi kerajaan, misalnya Tumenggung, Pati, Adipati, serta Bupati untuk mengurus berbagai kebutuhan pemerintahan, peradilan, maupun perang. Penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno antara lain 1. Bencana alam. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah yang rawan bencana alam, terutama letusan gunung berapi. Salah satu gunung berdampak besar pada keruntuhan kerajaan ini adalah Gunung Merapi. 2. Perebutan kekuasaan. Selain bencana alam, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Yang ketiga, pemindahan pusat kerajaan. Faktor lain yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.